Miko hari ini datang khusus untuk bisa berinteraksi sama kita. Tuh ada di sini dia. Hai Miko, tos dong, boleh dong. Tek, oke. Salam Indonesia nggak? Dunia memang semakin digital. Bermunculanlah fenomena-fenomena baru dalam bidang teknologi, di mana akhir juga teknologi merubah banyak sekali ya kebiasaan, cara bekerja, lifestyle manusia. Dan di tengah hiruk pikuknya dunia digital, muncul satu lagi istilah metaverse. Menjadi populer ketika Mark Zuckerberg berani merubah perusahaannya demikian hebat dengan brand yang berharga, saya pikir $1 triliun ya. Facebook diganti menjadi Meta, yang artinya adalah metaverse. Dan di tengah hiruk pikuk tersebut ternyata ada satu perusahaan Indonesia menjadi top 10 perusahaan metaverse dunia. Dan perusahaan tersebut didirikan oleh anak bangsa Indonesia, namanya adalah Wear. Dan baru-baru ini Wear yang berapa bulan lalu IPO mengeluarkan meluncing di Bali berapa hari yang lalu, berapa bulan yang lalu, berapa pekan yang lalu, satu yang disebut dengan Nusa Meta, yaitu Metaverse yang dibuat oleh Wear. Dan bersama saya ya CEO dari Nusa Meta, Steven Ng. Hai Steve. Halo Bang, selamat malam. Serius banget gue ini ya openingnya ya. Ini bukan Edozel loh ya. Lo kakaknya Edozel, gak boleh. Ini avatar Edozel. Hari ini Anda akan terpukau dengan banyak sekali ya. Nggak kebayang dulu bisa dilakukan. Nantikan aja ya, enjoy the journey. Akan ada berapa kejutan. Saya pertama dulu, Steve, apa sih Nusa Meta ini? Nusa Meta ini adalah sebuah legacy project sebenarnya. Legacy project dari Wear Group. Dalam bentuk sebuah metaverse. Oke. Nah, publik mungkin bertanya, metaverse itu apa? Metaverse itu adalah sebuah evolusi sebenarnya, Bang Helmi, yang sudah terjadi mungkin lebih dari 20 tahun sejak kita mengenal internet. Ya. Kalau kita coba pilah-pilah beberapa evolusi teknologi misalnya, Bang Helmi. Dulu kita ingat komputer yang dipakai untuk mengirim pesawat ke luar angkasa itu besarnya segede basement. Ya. Lalu mulai mengecil jadi desktop yang bisa kita pakai di rumah. Iya. Itu pun masih gede. Itu pun masih besar. Lalu menjadi laptop yang dulu masih hitam putih. Lalu kita ingat mengecil lagi menjadi seukuran smartphone. Bahkan sebelum ada smartphone ada dumb phone. Iya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, kalau sudah jadi smartphone, kita mengakses internet melalui smartphone, lalu berikutnya apa? Nah, banyak sekali pemain teknologi di dunia percaya bahwa berikutnya adalah metaverse. Artinya, kita akan mengakses komputasi ini di ranah 3D yang sifatnya lebih imersif. Nah, Nusa Meta sendiri, tadi yang sudah saya sempat sebut, adalah legacy project dari Wear untuk membawa pengalaman 3D computing kepada masyarakat Indonesia. Tentunya di situ ada teknologi augmented reality, ada teknologi virtual reality, VR, ya. Dan juga dibantu oleh teknologi kecerdasan buatan, artificial intelligence. Ketika semua itu digabung, kita bisa memberikan pengalaman yang sangat imersif, yang mungkin saat ini belum terlalu terbayangkan bentuknya akan seperti apa. Tapi kita sudah mulai melangkah kecil ke dalam apa yang divisikan oleh, mungkin tadi Bang Helmi sebut Mark Zuckerberg, gitu ya, bahwa computing nanti sifatnya adalah spasial, imersif. Kira-kira seperti itu, Bang Helmi. Itu Nusa Meta. Nusa Meta ini artinya itu metaverse mirip Nusantara lah kali ya? Nusa Meta adalah metaverse yang dibangun oleh Wear, yang kita persembahkan untuk Indonesia. Tentunya dengan kearifan lokal. Karena kita ingin masyarakat Indonesia itu bisa merasakan metaverse yang memang punya purpose untuk Indonesia, Bang Helmi.
Gitu. Itu yang saya kagumin di WIR ya. Namanya aja udah sangat nasionalis. Nggak banyak orang tahu WIR itu kepanjangan apa, Steve? We Indonesian Rocks. We Indonesian Rock. Kami adalah Indonesia yang siap menggoncang gitu ya, menggoncang dunia. Dan ini memang karya anak-anak bangsa. Founder juga semuanya Indonesia ya. Semuanya Indonesia, anak-anak muda yang terlibat semua dari Indonesia, kampus-kampus yang terlibat juga kampus-kampus Indonesia. Jadi memang dari awal semua didesain atas kearifan lokal, masukan-masukan dari komunitas-komunitas yang ada di Indonesia, gitu Bang. Jadi benar-benar ini akan jadi legacy kami untuk Indonesia. Terus kalau back to Nusa Meta, apa sih ide awal yang mendasari membangun Nusa Meta sebagai sebuah ekosistem metaverse? Kita melihat ada gap, Bang Helmi. Kalau kita melihat media sosial misalnya, seringkali media sosial itu yang kita gunakan adalah media sosial yang diciptakan oleh teman-teman dari negara lain, gitu ya. Yang pada akhirnya sebenarnya tidak mempertimbangkan nilai-nilai keindonesiaan, gitu kan. Artinya kita nggak bisa lagi duduk diam dan melihat bahwa teknologi itu punya impact ke kita sebagai masyarakat Indonesia, tapi bukan impact yang mungkin sebenarnya kita inginkan. Kita kan maunya teknologi itu memberikan impact untuk persatuan, untuk kesatuan, untuk kemajuan pendidikan, gitu ya. Tapi kita bisa lihat sekarang sebenarnya agak nyimpang nih Bang Helmi. Gitu. Nah kalau kita dikasih kesempatan untuk membangun metaverse untuk Indonesia dengan segala kearifan lokalnya, ya kami berharap ujung-ujungnya Nusa Meta ini menjadi sebuah wadah yang positif, wadah yang bisa membawa kesetaraan, wadah yang bisa memberikan akses pemerataan dari sisi pendidikan misalnya seperti itu Bang Helmi. Mimpinya besar, tapi kami di WIR selalu memulai segala sesuatu dengan mimpi yang besar, gitu ya. Seperti waktu di tahun 2009 orang belum mengenal apa itu AR, augmented reality. Iya, apa itu VR ya? Iya, nah kami sudah mulai duluan dengan segala tantangannya. Kami mulai dan hari ini kami menjadi leading company, gitu. Bahkan kami masih menjadi satu-satunya perusahaan dari Indonesia yang pernah memenangkan penghargaan-penghargaan internasional berturut-turut. Yang di mana aja? Di Silicon Valley benar ya? Di Silicon Valley, salah satunya di Ogie Award. Itu setara dengan Piala Oscar kalau di industri perfilman. Gitu. Terus di London Stock Exchange kami pernah mendapat penghargaan sebagai perusahaan yang terinovatif. Lalu juga pernah mendapat penghargaan dari Jerman. Gitu. Dan kami juga bersyukur pemerintah Indonesia sendiri mengakui keberadaan kami dengan mengundang kami terlibat di Pavilion Indonesia ketika Davos? Ada event World Economic Forum. Betul, betul Bang Helmi. Gitu. Wah, kalau kliennya WIR saya udah tahu banget ya, semuanya Disney. Ya, Disney. Bahkan kami ada klien yang mungkin cukup menarik adalah seorang waktu itu calon presiden di sebuah negara. Nigeria ya? Nigeria betul Bang Helmi. Dan kebetulan dia terpilih sih. Dengan cara campaign yang sangat murah karena digital ya? Betul. Nggak pakai kertas, nggak pakai apa gitu. Karena kandidat tersebut sadar bahwa untuk merangkul generasi muda tentunya perlu cara-cara yang memang relevan dengan generasi muda di negaranya. Termasuk mungkin di Indonesia ya kalau kita bicara mau merangkul generasi muda Bang Helmi. Itu tren baru ya. Bayangkan anaknya Marcos bisa menjadi presiden terpilih di Philippines ya. Dia paham betul bagaimana menginfluence anak-anak muda yang ahistori dan sangat tergantung kepada medsos ya, Steve. Banyak teknologi-teknologi itu yang sangat bergantung sama Gen Z, Bang Helmi. Kalau kita lihat misalnya tren di OTT, itu yang ngedrive itu adalah Gen Z. Anak-anak muda ya? Anak-anak muda. Gitu. Jadi kami juga sebenarnya percaya Nusa Meta ini yang akan menjadi key drivernya adalah anak-anak muda Indonesia sendiri. Dan karyanya dahsyat-dahsyat. Jangan pernah meremehkan anak muda ya. Itu yang saya tuh agak terlambat menyadari. Tapi saya sekarang, it's not them who learn from me gitu ya. Saya yang belajar dari anak muda. Perusahaan ini pun di-lead oleh anak-anak muda. Oke, Steve, sebelum terlalu jauh nih, karena mungkin yang nonton kita kan sangat bervariasi. Mungkin Steven bisa menerangkan sendiri ya, metaverse itu sebenarnya apa sih? Mundur dikit kita nih. Iya, mundur dikit. Secara mudah sebenarnya metaverse itu adalah dunia 3 dimensi, gitu ya, yang kita bisa akses menggunakan beberapa hardware.
Misalnya hardware seperti mobile phone, hardware seperti kacamata AR, maupun hardware seperti VR goggles. Itu cara mengaksesnya, Bang Helmy. Nah, ada apa di dalam metaverse? Tentunya dalam metaverse di situ ada aktivitas yang bisa dilakukan, gitu ya. Bisa bersosial media, bisa meeting, bisa meeting, bisa belajar. Dan bisa melakukan transaksi. Bisa konser ya. Bisa konser. Bisa betul. jualan. Betul. Bisa beriklan. Betul, Bang Helmy. Jadi bayangkan itu semua akan terjadi di dunia 3D yang diakses oleh kita. Dan akhirnya itu adalah sebuah bentuk dari evolusi internet berikutnya, Bang Helmy. Maksudnya kita kalau dunia metaverse udah benar-benar kita jalankan, kita juga nggak perlu ketemu fisik begini ya. Lu dari rumah lu, gua dari rumah gua ya. Benar, Bang Helmy. Ininya bisa dipilih mau di mana aja. Benar. Jangan dibilang nggak mungkin ya. Jangan dibilang nggak mungkin, karena manusia itu makhluk berakal, pikiran cerdas yang sangat mampu beradaptasi, Bang Helmy. Ketika kita dulu manusia purba mutusin untuk nemuin api supaya bisa memasak makanan, kita mulai berevolusi, gitu ya. Teknologi yang kita gunakan sehari-hari juga berevolusi. Mungkin Bang Helmy masih ingat ada uang Republik Indonesia, sebelumnya di zaman kerajaan-kerajaan juga sudah ada uang gitu ya. Lalu berubah jadi rupiah, rupiah berubah jadi uang plastik. Sekarang lama-lama makin kesini akhirnya kita menjadi society yang cashless. Itu juga perubahan, Bang Helmy. Jadi metaverse ini juga boleh dibilang adalah perubahan yang nggak bisa kita hindari. Asal jangan FOMO aja ya. Di satu sisi FOMO itu bagus, Bang Helmy. Karena dengan FOMO awareness itu muncul. Muncul gitu ya. Nah, tinggal bagaimana pihak-pihak yang mau belajar lebih jauh melihat relevansinya seperti apa supaya bisa memanfaatkan metaverse ini menjadi sebuah omni-channel yang berguna. Oke, Steve, kita balik ke Nusameta. Kalau ada yang mau mengakses Nusameta itu bagaimana caranya sih? Nah, saat ini di tahap awal ini, Bang Helmy, Nusameta akan bisa diakses menggunakan mobile phone. Kenapa? Karena Indonesia adalah mobile first country, jadi kami melihat untuk bisa memberikan akses seluas-luasnya, kita harus mulai dari mobile device. Tentunya nanti dengan teknologi yang semakin berkembang, computing power semakin berkembang, gadget juga semakin murah, misalnya AR glasses semakin murah, VR glasses semakin murah, kita juga akan menyediakan pengalaman metaverse melalui hardware-hardware tersebut, Bang Helmy. Oke, saya pernah melihat ya ciptaan dari satu perusahaan besar. Kalau meeting gitu nggak perlu ketemu ya secara fisik. Ya, jadi ini lebih gila lagi dari meeting work from home nih. Ya, jadi kita tuh cukup mengirimkan avatar ya. Ada istilah avatar. Saya mau Steve menerangkan itu avatarnya apa ya, fungsinya apa, perannya apa, dan buatnya kayak apa sih? Avatar ini menarik nih. Avatar itu adalah representasi digital dari diri kita, Bang Helmy. Ini ada hubungannya nggak dengan James Cameron punya film Avatar ya? Sama kayak gitu kan? Betul. Iya kan? Betul. Dia orang yang dibikin pingsan itu ya, kemudian dikirim dan kemudian dia masuk ke dalam dunia yang demikian indahnya. Itu Avatar. Itu Avatar. Nah, kenapa Avatar menjadi penting di metaverse? Karena kita perlu merepresentasikan diri kita di dalam dunia 3D tadi. Dan yang paling make sense adalah dalam bentuk avatar. Yang menarik, tapi sebelum saya lebih jauh cerita tentang Avatar, mungkin kita perlu mengundang avatarnya, Bang Helmy. Ada. Ada. Jadi saya mau panggil kenalan saya, namanya Miko. Miko adalah seorang soul coach. Mudah-mudahan dia bisa hadir hari ini, dan ternyata sudah hadir, Bang Helmy. Sudah hadir. Wow, tiba-tiba muncul. Ini kayak zaman Star Trek dulu ya. Yang dulu kan teleport. Jadi Miko ini seorang polisi, Bang Helmy, polwan gitu ya. Jasanya Miko ini sangat banyak dalam membantu pihak kepolisian tentunya. Jadi Miko hari ini datang khusus untuk bisa berinteraksi sama kita. Tuh ada di sini dia. Hai Miko, tos dong, boleh dong. Tek, Salam Indonesia nggak? Tapi bukan muhrim, cewek. Gila ya, jadi Anda menyaksikan sendiri ya. Jadi inilah bukti nyata, dan ini adalah karya dari
teman-teman di Wear Group gitu, dan udah mampu menampilkan avatar. Sekarang avatarnya muncul di tengah kita. Ya, jadi kita bisa aja berinteraksi ya. Jadi ini masih tahap awal ya, Steve. Ini tahap awal, Bang, tapi di sini kita bisa menunjukkan kepada publik bahwa representasi digital kita nanti sangat mengakomodir keinginan kita. Bang Helmy bisa hadir sebagai seorang robot, Bang Helmy bisa hadir sebagai seorang kelinci mungkin. Bang Helmy bahkan bisa tampil dalam versi semi-realis seperti kita saat ini gitu ya. Atau utuh. Atau utuh gitu ya. Atau mungkin Bang Helmy pengen tampil dalam bentuk sebuah tanaman gitu, itu bisa saja. Tanaman. Kalau gue jadi tanaman apa ya? Anggrek, Bang. Enggak, janda bolong. Harganya mahal. Oke. Jadi saudara, ini kalau ini nanti udah sempurna, jadi seorang pejabat, misalnya kayak Pak Jokowi gitu ya, kalau dia mau menyapa rakyat, nggak perlu juga Pak Jokowinya langsung ya. Cukup kirim avatar ya? Cukup kirim avatar, Bang. Dulu kayaknya Wear udah pernah membuat yang Pak Jokowi yang sambutan itu ya? Betul, pernah. Jadi memang kami sangat intens melakukan eksperimen, menggali. Avatar ini fungsinya bisa ditarik kemana aja. Gitu ya, selain merepresentasikan diri kita. Tentunya kami melihat banyak sekali keuntungan-keuntungan dari sisi misalnya edukasi menggunakan avatar. Bayangin senario misalnya gini, anak-anak saya tidak pernah bertemu, bahkan saya sendiri belum pernah bertemu Presiden Soekarno, Bang. Ya, yang sudah tidak ada. Yang sudah tidak kita ada. Bisa hadirkan lagi. Kita bisa hadirkan. Kalau kita bisa hadirkan, ketika kita mau belajar tentang kebangsaan, kenapa sih dulu beliau punya kegelisahan-kegelisahan terhadap Republik ini? Kenapa beliau sampai bisa menghasilkan Pancasila misalnya? Kita bisa gali dong ya? Kita bisa gali. Dan kalau kita belajar langsung dengan avatar Presiden Soekarno, pemahaman kita akan jauh lebih baik, Bang Helmy, daripada membaca buku. Wait, Steve. Kalau fisik mungkin gampang ditiru, tapi kalau mainnya emang bisa juga ditiru ya? Disitulah pikirannya gitu. Iya, disitulah tadi sempat saya sebutkan artificial intelligence, Bang. AI ada di situ. AI ada di sana. Artinya si mesin ini diberikan pembelajaran sebanyak-banyaknya supaya dia menguasai sebuah bidang, gitu ya. Lu tau nggak, kalau lu tanya siapa yang gue mau ketemu tokoh masa lalu, gue akan nyebut salah satunya Leonardo da Vinci ya. There you go, Bang. Seorang jenius, gimana bisa gitu ya. Iya. Kalau saya pengen ketemu sama Aristotle, gitu. Nggak mau Marilyn Monroe. Itu mungkin setelah jangan disuruh tahu juga tuh. Wow, begitu. Jadi ini ke depan luar biasa ya fungsi avatar yang bisa untuk pendidikan, bisa untuk belajar sejarah dan sebagainya, Steve ya. Dan sebagainya, Bang. Di luar itu bahkan kita bisa secara psikologi ya, Bang ya. Mungkin saya bukan orang yang paling tepat kalau bicara psikologi, tapi kita bisa lihat di tempat kerja itu seringkali ada bias-bias tertentu. Ya kan, itu harus kita akui. Tapi polisi jangan kita cuekin. Oh iya. Dada lu dong, dada. Lu ke bos lo juga nih. Hai, Miko. Belagu lo. Kenapa harus tampil jadi polisi sih? Orang sekarang polisi lagi banyak diomongin gitu. Nah, justru kami ingin nunjukin sisi positif bahwa polisi itu bisa keren seperti Miko, Bang Helmy. Ya kan? Jadi kita bisa ngirim polisi kemanapun nanti ya? Mau ke bulan pun bisa. Nggak perlu fisik ya? Iya. Saya dengar nanti ada teknologi orang dikirim ke bulan, kemudian dia sadar ngelihat apa dan dia bisa ceritain ke bawah ya? Itu Elon katanya ya? Iya, betul. Sebenarnya ada yang menarik kalau bicara bulan, Bang Helmy. Kemarin kita baru diskusi dengan teman-teman dari Universitas Negeri yang ada di Jogja sana. Mereka punya fakultas yang membahas tentang biodiversity. Apa? Biodiversity. Biodiversity, iya. Dan bagaimana Indonesia ini sangat punya kekayaan bio gitu ya, Hayati. Dan mereka melihat bahwa lewat metaverse, pendidikan tentang biodiversity itu sangat bisa diajarkan. Tanpa harus kita hadir di lingkungannya yang mau kita pelajari, gitu. Bahkan sempat disebutkan topik terkait dengan bioantariksa. Kan nggak mungkin kita terbang. Ya. Iyalah. Nah itu semua bisa kita simulasikan, kita lakukan dengan di dalam metaverse. Miko, kalau lu ngerti coba ngangguk, Miko.
Oh, oke. Lu bisa dada-dada nggak untuk penonton Helmi bicara? Hai. Two thumbs, Miko. Yeah. Love dong sama gua, love. Love. Oh. Bukan murim. Oke, jadi kita ini kalau ini masanya udah the time has come ya, Steve. Ya, bahkan sekarang brand sudah mulai mengeksplorasi juga Bang Helmi menggunakan avatar sebagai virtual influencer. Iya, virtual influencer, betul. Itu sudah mulai banyak sekali kasus-kasusnya gitu ya. Mungkin satu hal yang menarik buat brand ketika bicara tentang virtual influencer adalah konsistensi. Brand itu punya persona. Persona itu kalau ingin dihadirkan lewat manusia yang di dunia belum nyata, tentu pas ya? Belum tentu pas. Dan manusia itu sisi bebasnya banyak Bang, Ya, kadang-kadang tahu dia kesandung. Udah dikontrak kesandung habis. Kesandung, investasi udah habis ya kita. Nanti brandnya punya citra yang buruk. Tapi kalau virtual avatar, persona brand bisa kita tampilkan sekonsisten mungkin. Udah ada brand yang pesan di Weir? Sudah ada beberapa Bang, tapi belum boleh saya reveal. Oke. Ya, tunggu tanggal mainnya kalau. Ya, gue juga nggak nanya brandnya apa sih. Jadi Weir ini kan tidak hanya waktu main metaverse ya. Pada saat dulu kan perusahaan branding ya, orang nggak banyak tahu ya. Iya. Branding dipimpin oleh Daniel Surya. Betul. Ya, betul. dan juga kliennya memang internasional ya. Betul. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kita sudah pernah mengerjakan proyek di lebih dari 20 negara Bang Helmi. Lebih dari 1000 proyek. Lebih dari 1000 proyek. Lebih dari 1000 proyek. Dan klien-klien di luar negeri juga cukup high profile. Tapi again bukan berarti kita menjadi sombong, tapi justru itu memberikan kita kerendahan hati yang semakin rendah Bang, karena di situ kita belajar bahwa ada challenge-challenge dari klien-klien di luar sana yang membuka mata, membuka wawasan bahwa hey, yang bagus kita bisa bawa, kita aplikasikan di Indonesia, yang kurang relevan ya sudah tidak perlu dipakai. Oke. Dan kepercayaan internasional bahwa perusahaan Indonesia yang dipimpin oleh anak-anak Indonesia di Indonesia mempunyai mampu dipercaya. Ya. Saya dengar Myanmar pun juga PR-nya kita yang kerjain ya. Betul, waktu itu Myanmar untuk turismenya. Ya. Terus Malta juga. Waduh, lu kalau ke Malta aja jago dong, Steve. Daniel Pak. Oh, lu juga belum diajak juga. Iya. Saya dulu sebelum COVID itu saya kemarin wah kayaknya ke Malta keren. Ternyata kliennya Weir juga ya. Yeah. Oke, keren banget. Apalagi yang bisa kita manfaatkan untuk digital influencer, Steve? Tadi selain konsistensi untuk brand gitu ya, Bang, tentunya banyak sekali pihak-pihak yang saat ini mulai mengeksplor avatar ini untuk pendidikan. Ya. Bahkan juga untuk beberapa terapi. Oh, terapi? Terapi. Jadi yang menarik ada salah satu fakultas psikologi di Jakarta yang cukup terkenal juga sedang eksplorasi dengan kami, Bang Helmi, untuk terapi keselamatan kerja. Oke. Nah itu juga menggunakan avatar. Oke. Jadi banyak sekali simulasi-simulasi lebih yang safe ya, betul, daripada dicoba oleh manusia betul, ya. Betul. Yang simulasi yang tidak mungkin dilakukan di dunia nyata karena alasan mungkin biaya, alasan resiko itu bisa dilakukan secara virtual. Terus target market dari Nusa Meta ini apa, Steve? Kalau kita bicara target market di awal, Bang Helmi, tentunya kembali lagi ke Gen Z of Indonesia yang saat ini jumlahnya signifikan dan menjadi driver dari pertumbuhan banyak sekali teknologi yang ada di publik saat ini. Jadi kami melihat bahwa Gen Z juga akan menjadi key driver untuk pertumbuhan dari Nusa Meta. Caranya gimana? Kita melibatkan mereka sebagai kreator. Jadi salah satu yang akan kita berikan kepada Gen Z ini adalah kreator tool sehingga mereka bisa bersama-sama Nusa Meta membuat konten-konten yang relevan dan punya impact ke publik secara umum, secara luas. Udah dimulai ini? Sudah dimulai, juga dibantu dengan beberapa universitas, Bang Helmi. Jadi ya mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan lewat Nusa Meta ini bisa terjadi karena ada gotong royong ini. Oke. Oh, jadi ini Weir ini kan juga merangkul merangkul banyak orang ya, melibatkan
banyak orang, melibatkan juga ekosistem ya, Steve. Betul, betul, Bang Helmi. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh masukan dari banyak pihak. Tim saya ada yang sempat melakukan roadshow, ketemu dengan beberapa komunitas. Kita ajak mereka, kita duduk dan dengan segala kerendahan hati kita tanya, ekspektasi dari komunitas untuk Nusa Meta apa? Gitu. Dan jawabannya sangat beragam, tapi kami senang ketika mereka justru melihat bahwa, Nusa Meta ini tidak jalan sendirian. Ada komunitas yang juga memberikan masukan-masukan, memberikan input-input. Karena kita nggak bisa paham relevansinya kalau tidak diberikan masukan, Bang Helmi. Contohnya, apa sih kira-kira masukan dari komunitas UMKM yang diharapkan kalau sudah ada metaverse ini misalnya, gitu kan? Tapi di sisi satunya juga kami banyak berbicara dengan pelaku industri, Bang Helmi. Misalnya dari industri perbankan. Apa sih ekspektasinya, apa sih challenges-nya. Kita juga bicara dengan regulator, gitu kan. Seperti apa persiapan dari sisi regulasi. Itu juga stakeholder-stakeholder yang secara rutin kami berkomunikasi, Bang Helmi, supaya itu tadi Nusa Meta benar-benar bisa memberikan impact. Untuk yang baru bergabung di tengah kita ini avatar ya. Animasi orangnya nggak ada di sini. Ya, jadi sebenarnya Miko ini ada di luar, di ruangan lain. Bayangkan dengan teknologi metaverse, dia bisa hadir di tengah antara saya dan Steve. Bisa berinteraksi, ya. Jadi kita bisa mengirim apa kita ya, avatar kita itu kemanapun yang kita mau, mewakilin kita. Jadi ini akan banyak sekali ya menghemat waktu, menghemat biaya ya. Dan bahkan mungkin satu orang nanti punya multiple avatar, Bang Helmi. Oh iya ya. Untuk tergantung kebutuhan. Untuk ekspresinya masing-masing. Iya. Apalagi yang bipolar kan bisa muncul dua. Mau karakter, mau Dr. Jekyll atau Hyde ya kita nggak tahu. Potensi pengembangan bisnisnya kemana nih, Steve? Kalau pengembangan bisnis tentunya sangat banyak dan sangat memberikan opportunity buat banyak pihak, Bang Helmi. Kalau kita pilah-pilah layer dari metaverse itu sebenarnya banyak sekali ya kesempatan yang bisa diikuti bersama-sama gitu ya. Dari ranah pendidikan, dari ranah entertainment, dari ranah apalagi bisnis ya. Bisnis. Kalau bicara bisnisnya ada kita mau pilah-pilah lagi, Bang Helmi, itu banyak sekali. Kesehatan juga ya. Dari ranah kesehatan, betul. Bisnis itu ya kalau kita mau pilah dari marketing, dari product development, dari trainingnya, dari promosinya, itu banyak sekali yang bisa kita lakukan. Gitu. Jadi opportunity-nya saat ini so huge. Endless. Tergantung kita ya. Mau mengembangkannya kemana. Betul. Tapi di Nusa Meta tentunya semua yang kita kembangkan harus punya konteks untuk Indonesia. Ya. Bang Helmi. Itu Nusantara. Yang kita pegang erat. Itu kita pegang erat. Steve, kan ada juga yang mengembangkan platform metaverse yang lain. Apa yang membedakan Nusa Meta dengan platform metaverse yang lain nih? Kalau secara teknologi, ya tentunya semua bisa punya akses yang sama. Tapi secara pengalaman, Weir percaya bahwa karena kami sudah mulai lebih dulu sejak tahun 2009, Bang Helmi. Di situ ada proses pembelajaran, di situ ada pengalaman yang membuat kami lebih solid ketika meramu atau memformulasikan Nusa Meta. Kami juga sudah punya jaringan O2O yang tersebar di berbagai macam tempat, ya kan? Misalnya kami sudah punya layar DAF yang saat ini sedang itu digital avatar. Itu yang ada kita jumpain di beberapa gerai ya. Betul, di gerai-gerai minimarket itu sudah ada sejak beberapa tahun terakhir. Terus kita kembangkan sampai ada di apotek juga sedengar ya. Yes. Betul. Lalu juga ada virtual store yang sudah kami kembangkan juga. Itu bahkan mungkin boleh dibilang metaverse pertama yang kita kembangkan sebelum terminologi metaverse itu sendiri menjadi populer. Dan itu sudah dipakai dan diakses oleh ratusan ribu orang, Bang Helmi. Nah, O2O ini adalah sebuah keuntungan bagi kami di Nusa Meta yang membedakan kami dengan metaverse yang lain. Bahwa kami punya alat transformasi bagi publik untuk mengakses metaverse lewat pengalaman O2O itu tadi, Bang Helmi. Mau didemonstrasikan?
Boleh, kita bisa demonstrasikan secara virtual dong Bang Hermi ya, karena iya kita dong, iya ada dong. di pembahasan metaverse, tentunya kita harus membahasnya secara virtual. Tapi Miko ini punya jadwal, Bang Helmi. Miko harus pergi, karena saya dengar dia harus ngatur kemacetan di daerah Kemang sini Bang Helmi. Jadi mungkin kita harus mengizinkan Miko Bye-bye, untuk pamit Miko. supaya bisa Salaman lagi dong, salaman lagi dong. Terima kasih Miko. Oke, thank you Miko ya. Selamat bertugas. Wah, ngilang. Ini kayak teknologi teleport zaman dulu ya. Nah, teleportasi itu bagian yang menarik dalam metaverse. Dulu kan gue nonton di Star Trek tuh, iya, teleport. benar, Bang Helmi. Teleportasi itu akan menjadi salah satu cara kita berpindah dari satu titik ke titik lain di dalam metaverse. Jadi saya kan dibesarkan di generasi Star Trek ya. Iya. Dulu kita pikir nggak mungkin lah ya, ngomong sama layar, terus nelpon tanpa kabel ya. Ini sekarang kejadian semua ya. Yang dulu kita pikir itu kan science fiction yang nggak mungkin. Bahkan kalau Bang Helmi ingat, di Star Trek itu ada mesin penterjemah universal. Bisa bicara dengan orang dari berbagai makhluk dari berbagai macam planet dan langsung paham. Bahasa Klingons ya. Teknologi itu sekarang sudah ada. Lu Trekkies juga nggak? Iya Bang. Aduh. Saya waktu di Amerika tuh ya, sedemikian hebatnya Trekkies itu. Pokoknya itu dijadikan timeline gitu. Jadi kalau meeting setelah Star Trek atau sebelum Star Trek. Sekarang anak-anak sekarang barangkali udah gak kenal Star Trek. Mau demo? Silakan. Jadi kita bisa lihat secara virtual hal-hal yang bisa kita tampilkan di ranah metaverse nanti, Bang Helmi. Nah ini misalnya nih rumput bisa tiba-tiba muncul. ada depan kita. Iya, gitu ya. Nah ini dunia kita akan diberikan layer-layer nanti, Bang Helmi. Nah ini salah satu bentuk pengalaman yang ingin kita bawa kepada publik secara bertahap. Rumput muncul di studio gua. Kayaknya jangan dicabut lagi deh, yang begini aja keren. Nah, ATM. Iya. Bayang, kita semua bermimpi punya mesin ATM pribadi di rumah masing-masing kan, Bang Helmi. Sekarang jadi kenyataan. Ada di sebelah saya. Iya, tapi saldonya belum boleh ditumpulin, Bu. Oke. Ini rak. Ini rak ya? Ini rak. Jadi ini contoh toko virtual yang kita bisa akses. Nanti pengalaman belanja kita nggak lagi seperti sekarang kita milih di layar handphone, milih belanjaan, klik terus diantar ke rumah. Nanti kita milih belanjaannya tentunya bisa secara virtual seperti ini, Bang Helmi. Hanya dibutuhkan screen di rumah ya? Hanya dibutuhkan screen dan eventually kita akan tinggal di dalam metaverse-nya lewat seperti hardware yang terjadi lain. sama kita sekarang ya? Betul. Kan Bang Helmi mau ke Lombok besok katanya. Mau ke Lombok besok, iya. Daripada susah mampir ke Pulau Komodo, saya bawa ke sini komodonya, Bang. Oh, ini di Pulau Komodo ini. Komodonya memang yang ini suka makan, jadi gemuk dia, Bang. Nah, itu experience yang kita bisa bangun secara bertahap, Bang Helmi. Komodo itu salah satu contoh nyata. Seberapa banyak sih orang Indonesia yang punya kesempatan ke Pulau Komodo untuk berinteraksi langsung? Kita bisa bawa dalam metaverse. Sebelum real ke sana ya? Sebelum real ke sana. Ya, syukur-syukur tiketnya ya atau masih mungkin buat orang-orang tua yang sudah tidak bisa traveling karena alasan kesehatan. Mau keliling Indonesia, yuk masuk ke Nusa Meta. Saya dulu pernah bikin virtual zoo ya? Yes. Bisa menampilkan justru fauna yang udah extinct ya, Steve ya? Mau dinosaurus kayak. Betul. Bahkan kalau kita mau melihat misalnya kota Jakarta di saat zaman VOC. Bisa ya? Kita hidupkan lagi, Bang. Bahkan mungkin saya bisa menampilkan Bang Helmi dalam versi digital. Itu sudah sangat memungkinkan. Oh ya? Sangat memungkinkan, Bang. Pakai AI ini ya? Menggunakan artificial intelligence. Wow. Gitu. Jadi segitunya? Segitunya, Bang. Jadi gue bisa di copy paste? Bisa di copy paste. Bahkan ada wacana, ini baru wacana ya Bang ya, karena kalau kita bicara wacana, kita perlu hati-hati. Karena ada nilai-nilai etika dan lainnya di sana. Bagaimana caranya kenangan kita terhadap keluarga yang sudah berpulang itu bisa ditampilkan ulang. Sebagai bagian dari terapi. Kalau dulu kan hologram ya pasti. Dulu hologram, tapi hologram itu teknologinya agak ribet, Bang. Udah ribet dan memang udah ketinggalan juga ya. Sekarang real ya? Sekarang real.
Coba. Contohnya misalnya nanti kita tampilkan kembaran. Kan orang publik nggak tahu Bang Helmy punya kembaran. Oke. Iya. Izin break tadi, saya mau pasang supaya bisa komunikasi. Katanya saya bisa di copy muka saya kayak face off gitu kali. Sebenarnya ternyata mungkin yang Bang Helmy nggak tahu adalah kita menemukan kembaran Bang Helmy, Bang. Mungkin itu belum pernah ceritakan sama ibunya Bang Helmy nih, bahwa Bang Helmy itu anak kembar. Bercanda ya Bang, ternyata kembarnya kembar digital. Iya. Boleh dong tampilin. Audio gue hilang nih. Halo. Ngomong aja. Itu. Halo, selamat malam. Ya Allah. Halo Bang. Ini rambutnya aja yang beda ya. Lu tuh siapa sih? Iya nih. Jadi halo Bang ya. Semoga ini tidak dipakai untuk yang enggak ya. Kita berharap bersama. Jadi kalau ada berbuat enggak mirip gua, tolong dicek dulu ya. Jangan-jangan ini apa nyebutnya? Apa deepfake? Ada yang menyebut teknologi sebagai deepfake Bang Helmy, tapi kami justru melihat ini sebuah tools yang bisa kita pakai sebenarnya untuk salah satunya untuk edukasi, gitu ya. Karena ini menjadi menarik ketika kita bisa belajar langsung dengan Bang Helmy nih secara Ini digital. Kan kadang-kadang gue jobnya tuh tabrakan tau nggak? Yeah. Jadi yang pesan saya untuk sharing itu kadang-kadang nggak kompak, jamnya sama. Mungkin satunya gue wakilin dia bisa nih kan? Sangat bisa. Oh bisa katanya. Gantian ntar kita Bang. Ini honornya lebih mahal dari yang asli nih. Ini pakai AI gila ya Steve ya. Segitunya ya. Segitunya Bang Helmy. Jadi itu tadi kita masuk ke ranah teknologi imersif. Salah satunya direpresentasikan dengan kembaran digital kita. Tinggal kebiasaan gue nggak pernah mainin alis kayak gitu. Lu bahaya nirunya lu. Rambutnya juga nggak segitunya lah, itu rambutnya Tantowi itu. Rambut gue masih banyak lah. Sama itu udah jenggot ya? Jenggot lagi. Lo kalau mau niru gue, jenggot dicukur dulu kayak. Iya. Dia belum dapat izin istri. Ini udah diterapkan belum? Ini cuma untuk menunjukkan kecanggihan AI aja ya? Iya, betul Bang. Jadi kita coba menunjukkan kecanggihan AI. Tentunya kalau kita bicara AI, aplikasinya sangat banyak. Dan ini mungkin aplikasi di ranah consumer yang juga sangat possible untuk dilakukan. Coba agak nunduk. Kalau nunduk lo lebih mirip gue tuh. Senyum lo jangan terbuka gitu. Nah, itu alis lo jangan naik-naik gitu. Helmy ya nggak pernah begitu tuh. Mulut lo coba mingkem coba. Apa? Oke. Itu lebih mirip tuh. Iya betul ya. Ini kembar digital istilahnya. Kembar digital Bang. Bisa berapa aja ya? Mau diduplikasi berapa banyak Bang? Kacau. That's technology. That is technology, that is AI. Oke. Ya Bang. Oke, thank you. Udah lo, gue nggak terlalu suka tuh ada saingan. Halo nih Bang. Terima kasih ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Dia kata bisa niruin suara gue juga ya? Bisa, tinggal kita inputkan aja audio file rekaman-rekaman suara Bang Helmy untuk mesin itu belajar. Makanya kita ada istilah machine learning kan, Bang? Machine learning? Iya, itu bagian dari AI juga. Malam ini kita belum bisa demoin? Kita perlu mengambil data-data audio dari Bang Helmy dulu. Oke, kan tinggal ambil di YouTube aja lah. Oke, tapi itu mungkin ya? Sangat memungkinkan, Bang. Masya Allah. Belum selesai kita terkagum-kagum dengan teknologi, ada lagi tuh. Ya. Hebat. Dan ini karya anak bangsa? Semua karya anak bangsa, Bang. Eksplorasinya terjadi di kantor kita. Keren. Oke, Steve. Ya. Endgame-nya kemana sih Nusa Meta ini? Wah, endgame-nya adalah kami melihat, kalau dalam bahasa kami mungkin equitable future buat Indonesia, Bang. Secara pendidikan, pemerataan harus terjadi, gitu ya. Akses pendidikan bisa kita ratakan di dalam metaverse lewat Nusa Meta. Secara perekonomian, akses perekonomian bisa lebih diratakan juga. Oke. Dan banyak hal lain yang tentunya menjadi
masa depan yang positif buat Indonesia. Endgame-nya itu equitable future buat Indonesia. Oke. Terus apa harapan dengan kehadiran Nusameta ini? Apa yang diharapkan oleh Steve dan teman-teman di WIR? Harapannya Indonesia punya platform metaverse sendiri yang bukan diciptakan oleh mereka di luar Indonesia yang tidak paham kearifan lokal dan tidak paham relevansi terhadap keutuhan Indonesia yang harus kita jaga, Bang. Budaya ya. Budaya itu Betul. bisa kita katalogkan, bisa kita tari-tarian misalnya, Bang. Bisa kita katalogkan, kita publikasi lagi di dalam Nusameta. Local wisdom ya. Local wisdom. Values. Values, betul. Bahkan berapa banyak sih orang di Indonesia yang dalam seumur hidupnya bisa keliling Nusantara? Ya. Kita bisa berikan kesempatan itu. Semakin banyak orang Indonesia yang berkeliling di Nusantara ini, semakin paham kebudayaan dari teman-teman sebangsanya. Dan makin mencintai. Pemahaman itu makin muncul, Bang. Dan kesatuan makin muncul. Ya. Kekhawatiran kita kan ketika kita dengan saudara sebangsa terpecah. Karena tak kenal maka tak sayang. Tak Ya. kenal tak sayang. Sekarang untuk mengenalnya tidak perlu dengan berkunjung langsung. Betul. Oke, tinggal PR kita nih para stakeholders termasuk pemerintah ya, regulator, Ya. mengatur bahwa metaverse sudah hadir gitu ya. Ya. Sudahkah kita siap dengan perangkat-perangkat Ya. pendukungnya? Dan kita patut bangga karena Indonesia melalui WIR ya itu sudah menjadi salah satu perusahaan terdepan dalam dunia metaverse ya. Lihat, metaverse sudah hadir. Tinggal apa magnitude implikasinya aja ya, Steve ya. Ya, gotong royong, semangat gotong royong, semangat Ya, kita di Indonesia mari kita bangun ini sama-sama. harus sama-sama terlibat. Ya. Gitu. Kita inklusif, Bang. Ya, nggak boleh WIR sendiri nih. Nggak bisa. Bukan Ya. nggak boleh, nggak bisa. Nggak bisa. Ya silakan para akademisi ya, regulator. Mari kita punya peluang untuk cukup advance dalam dunia metaverse. Mungkin Asia Tenggara kita punya saingan? Di Asia Tenggara kita punya saingan, Bang. Beberapa negara di Asia Tenggara juga sudah mengeksplor metaverse-nya, tapi dengan relevansinya masing-masing. Ya. Ya, tentunya kalau kita kembali lagi relevansi buat Indonesia, impact apa sih yang paling besar yang kita bisa bawa untuk Indonesia? Kita bisa mulai dari edukasi. Bahkan kalaupun kita mau masuk dari entertainment, tujuannya pun nanti untuk edukasi. Untuk edukasi. Ya. Kan saya pernah baca artikel dari Forbes ya, top 7 metaverse company in the world. Ya. Di Asia Tenggara kita satu-satunya ya. Kita satu-satunya, Bang. Kita sangat humbled bahwa kita di acknowledge sebagai a metaverse company to watch. Ya, bersaing dengan Facebook, ya, dengan Microsoft, all big companies in the world. Oke, Steve, ada yang ingin disampaikan untuk closing statement? Saya ingin berterima kasih sih untuk Bang Helmy personally bahwa kami diberikan kesempatan untuk bisa bercerita tentang Nusameta. Ya, karena yang kami bangun sekali lagi adalah legacy buat Indonesia, Bang Helmy. Ya, legacy. Inklusif, kita ingin merangkul banyak pihak supaya bisa sama-sama berkontribusi. Dan kami dengan kesempatan hari ini ya ingin mengajak publik, community, academician, dan semuanya stakeholder yang ada di Indonesia, yuk sama-sama melek teknologi Web3 ini, sama-sama ikut menyumbangkan pikiran bagaimana supaya Nusameta ini bisa menjadi wadah untuk Indonesia solid secara teknologi, solid secara perekonomian di metaverse, dan tentunya bisa membawa kebaikan untuk bersama. Bang. Ya. Ada nilai edukasi dan ada nilai pelestarian budaya dan sebagainya. Ya, jadi terima kasih Steve. Sama-sama, Stephen Ng sudah hadir. Beliau adalah CEO dari Nusameta, Metaverse yang dikembangkan oleh WIR Group. Ya, jadi kebanggaan kita. Mari kita dukung ya. Ini kita jadikan sesuatu dan mereka sangat inklusif, terbuka untuk bekerja sama. Ya, mari kita sadar bahwa kita sangat baik dalam dunia metaverse. Mari kita manfaatkan. Kita bangga, tapi bangga saja tidak cukup. Mari kita mengambil manfaat yang sebesar-besarnya demi kemajuan Indonesia. Ingat, 2045 kita mencanangkan akan menjadi salah satu Big Four ya dari negara besar dunia. Terima kasih dan kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmy Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.